Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk Anda semua pendengar Maros FM 102,3 dari Maros Indo untuk Indonesia. Pendengar Maros FM pagi ini menjelang siang ya. Saya Lori Hendra Jaya akan menemani Anda kurang lebih 2 jam dalam satu dialog yang insya Allah akan memberikan banyak manfaat untuk kita. Dialog siang yang hari ini pendengar Maros FM, kita akan berdialog dengan 2 orang hebat yang menjadi teman kita hari ini dan berdialog sekitar hal yang berhubungan dengan stunting. Stunting ini salah satu hal yang menjadi fenomena besar di dunia ya, dan khususnya Indonesia. Dan di Indonesia ini kemudian turun lagi ke Sulawesi Selatan, turun lagi ke Kabupaten Maros. Dan pendengar Maros FM, stunting ini telah menyumbangkan banyak hal yang merupakan sesuatu yang harus kita cegah, yang harus kita bersama-sama untuk memberikan lebih baik. Nah, pendengar Maros FM, hari ini kita sudah kedatangan tamu sebagai narasumber kita dari dinas ya, dari dinas pengendalian penduduk ya, penyuluhan dan dinas DP3 Dalduk Kabupaten Maros. Hari ini kita kedatangan 2 tamu. Yang pertama yang perkenalkan adalah Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas DP3A Dalduk Kabupaten Maros, Bapak Muhammad Ghazali SPD MPD. Selamat pagi menjelang siang Pak Ghazali. Selamat pagi menjelang siang Bung Lori. Ya, oke. Dan yang kedua kita berkenalan dengan narasumber kita. Wah, ini luar biasa. Anak muda terus ini. Saya panggil Andinda saja ya. Muhammad Kahar ya, jabatan Ketua Umum IPKB 2022-2026 dengan wilayah tugas penyuluh KB Kecamatan Tompobulu. Selamat pagi Andinda Kahar. Selamat pagi menjelang siang Kalori. Alhamdulillah. Sehat semua Pak, dua-dua? Alhamdulillah. Ya, kita akan membuat dinamis ya pertemuan hari ini. Kita akan bercerita tentang apa yang bisa menjadi informasi buat masyarakat Maros. Nah, pendengar Maros FM, baik, untuk pertama saya ke Pak Ghazali dulu ya, tentang bidang yang beliau tangani sekenaan dengan hal yang berhubungan dengan stunting di Kabupaten Maros. Ini mungkin kita bisa mendengarkan sedikit cerita ada apa sih dengan stunting yang ada di Kabupaten Maros dan bagaimana dinas DP3 Dalduk ini di dalamnya memberikan sebuah gerakan yang baik, hebat dan terstruktur untuk mengatasi di stunting di Kabupaten Maros. Ya, mungkin Pak Ghazali bisa diceritakan sedikit kepada kita semua tentang apa sih kerja Bapak ini bersama dengan teman-teman untuk fenomena stunting yang ada di Kabupaten Maros. Tabe. Ya, baik Bung Lori. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Jadi terkait dengan bidang saya, bidang KB di Dinas DP3 Dalduk KB Kabupaten Maros. Saya sebagai kepala bidang di salah satu kepala bidang di DP3 Dalduk KB, yaitu bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan. Biasa disingkat bidang P4 untuk lebih gampang ya. Ya. Jadi sebelumnya mungkin saya bisa sampaikan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi dari bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan itu mempunyai tugas untuk
melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jadi terkait dengan stunting ini, program stunting yang menjadi program nasional yang sesuai dengan Perpres nomor 17 tahun 2021, untuk program stunting ini menjadi salah satu tugas dari bidang kami di bidang P4. Salah satunya itu tadi untuk bagaimana menjalankan atau menjalankan program yang telah dicanangkan dari pusat. Jadi salah satunya tadi yaitu tugas kami adalah untuk percepatan penurunan stunting, menjadi tugas dan prioritas bagi kami di bidang P4 ini. Iya. Bapak, ya. Tadi ngomongnya Pak, tadi ada bahasa percepatan penurunan stunting. Nah mungkin ada satu data atau hal yang bisa diberikan sebagai informasi. Memang sekarang di Kabupaten Maros ini ada berapa persen atau berapa orang yang terkena, anak-anak ya, pastinya anak-anak yang terkena stunting, dan berapa target yang mungkin bisa kita arahkan untuk tahun-tahun selanjutnya? Iya, jadi terkait dengan data kasus stunting untuk di Kabupaten Maros ini, alhamdulillah untuk setiap tahunnya itu mengalami penurunan. Alhamdulillah. Ya. Mungkin saya bisa sampaikan gambaran untuk tahun perbandingan untuk tahun 2022 itu. Jumlah kasus yang ada di Kabupaten Maros terkait dengan kasus stunting itu sebanyak 3.750 untuk tahun 2022. Kemudian untuk data per bulan Agustus itu ada dari data EPP-GBM. EPP-GBM. Ya, jadi ini data dari Dinas Kesehatan terkait dengan kasus stuntingnya itu mengalami penurunan sebanyak 2.784. 2.784 ya, per bulan Agustus. Per bulan Agustus. Tapi perlu kami informasikan bahwa untuk kami di Dinas DP3 Daluk KB itu sebenarnya terkait dengan lebih luas lagi. Ini kita menangani keluarga yang berisikonya stunting. Jadi mungkin kalau untuk kasus stuntingnya ini kan berbicara terkait dengan spesifik, ini biasa ditangani oleh Dinas Kesehatan. Kalau kami secara luas lagi itu berbicara mengenai keluarga berisiko stunting. Jadi sebelum masuk di kasus stuntingnya kami lebih fokus ke keluarga berisiko stunting supaya kasus-kasus ini tidak sebelumnya pencegahannya lebih kepada pencegahan untuk khususnya yang fokus kami lakukan di Dinas DP3 Daluk KB. Oke, luar biasa. Ini saya kira ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah untuk memberikan sebuah nilai dari turunnya angka ini. Nah, untuk itu salah satu pilar yang membuat teman-temannya dari Dinas DP3A ini adalah Ikatan Penyuluh KB mungkin. Nah, ketuanya ini sudah hadir di sini. Siap kalau ini. Nah, ini Dinda Kahar ini ya. Ini yang Dinda Kahar ya. Ini kan dari tadi kita bicara stunting ya. Bicara stunting, kemudian penurunannya ya. Dan kemudian ada IPKB yang ikut di dalamnya sebagai salah satu bagian dari penurunan stunting ini. Mungkin bisa dicerita bagaimana IPKB ini andil di dalam sebuah gerakan besar di Kabupaten Maros untuk masuk ke jantungnya stunting ini untuk melakukan penurunan.
atau mungkin juga bisa diberikan sedikit gambaran kepada pendengar tentang stunting itu sendiri dan ciri-cirinya. Mungkin begitu. Siap. Ya, makasih Kalori atas waktu dan tempatnya. Jadi sebelum saya berbicara lebar, mungkin sisi ini saya menyampaikan informasi dulu tentang apa itu IPKB. Jadi IPKB itu adalah wadah bagi penyuluh KB se-Indonesia di dalam organisasinya. Nah, di 2018 itu sudah ada penguatan dari BKKBN sendiri melalui Peraturan Kepala Badan nomor 10 tahun 2018 tentang organisasi profesi. Jadi IPKB itu sudah menjadi organisasi profesi di Indonesia, Kalori. Sudah organisasi profesi dengan memiliki legalitas standingnya sudah kami siapkan semua, mulai dari SK dan segala-segalanya. Jadi terus di IPKB itu sendiri beranggotakan ASN. Jadi seluruh penyuluh keluarga berencana maupun PNS dan P3K itu adalah anggota dari IPKB. Nah, IPKB sendiri itu adalah sayap-sayap atau skocinya dari BKKBN begitu. Jadi sebagai organisasi profesi harus mendukung program dari BKKBN sendiri, Pak. Termasuk stunting. Jadi 2024 itu tahun terakhir untuk kita Indonesia sesuai dengan arahan Pak Presiden itu di angka 14%. Angka 14% sebagai target nasional. Kerja-kerjanya kami yang pertama pasti dari kami sendiri, para penyuluh KB itu harus memberikan edukasi ke masyarakat itu secara jelas. Secara jelas dan tercapai, karena penyuluh KB adalah jabatan yang dekat sekali dengan betul menyentuh langsung kalorinya dengan masyarakat. Jadi garda terdepan. Jadi harapannya Bapak Kepala itu bahwa penyuluh KB Indonesia itu betul-betul menyampaikan informasi tentang stunting itu kepada masyarakat secara real gitu. Nah, sekenaan dengan ini kan stunting, apa pernah terjadi di masyarakat, Pak? Kejadiannya seperti ini. Ada orang yang sebenarnya anaknya terkena stunting, tapi dia tidak tahu bahwa anaknya itu stunting. Iya, ada. Iya, itu mungkin dari kurangnya informasi dari orang tua tentang apa itu stunting, apa efek jangka panjangnya dari stunting. Terus yang kedua mungkin stunting itu bagi mereka itu penyakit. Kalau di edukasi itu Pak, itu stunting itu bukan penyakit. Cuman untuk efek jangka panjang ke depannya itu untuk si anak itu yang harus kita pikirkan. Ketika fungsi-fungsi otak dan fisiknya kurang, maka di umur-umur produktifnya dia akan sulit untuk bersaing dengan orang-orang yang lain. Berarti yang kena stunting ini rata-rata anak-anak ya, Pak? Iya, anak-anak. Nah, kalau begitu boleh mungkin disampaikan sedikit ciri-ciri melalui Radio Maros FM ini, ciri-ciri umum dari stunting supaya pendengar Maros FM punya pengetahuan. Oh, ini tanda-tandanya ini. Jadi secara umum itu kalori stunting itu adalah gagal tumbuh kembang anak di umur 2 tahun. Jadi bukan cuma tumbuhnya saja, kembangnya juga. Tanda-tandanya itu biasanya di dinas kesehatan itu, di Kemenkes itu berat badan per umur gitu. Jadi dia di antara umur 2 tahun dia pendek dibandingkan seumurannya. Itu masuk kategori stunting, dan gizinya itu badannya tumbuhnya itu kurang. Gitu ya. Kalau jangka 2 tahunnya itu kelihatan nggak terlalu ngefeknya nanti di usia 25 produktif untuk bekerja itu kelihatan fungsi otaknya kurang, tumbuhnya juga kurang, apalagi mau masuk angkatan kalorinya. Mungkin tingginya nggak cukup itu. Karena tinggi ya, ciri-ciri utamanya mungkin itu kurus dan gizi buruk. Oke. Pendengar Maros FM ya, itu tadi ada beberapa hal yang disampaikan sekenaan dengan ciri dari orang yang terkena stunting. Intinya gagal tumbuh
gagal kembang. Ya, Kak. Tapi ini nanti kita akan bahas lebih jauh. Insyaallah di sesi selanjutnya kita akan bercerita tentang stunting lebih jauh, kemudian penanganan lebih jauh, dan yang paling penting adalah bagaimana nanti kita sama-sama bergerak. Bukan hanya pemerintah yang memiliki program, bukan hanya IPKB yang turun langsung ke masyarakat, tapi memang yang ingin diciptakan adalah memang masyarakat yang memiliki pengetahuan tersebut dan bersama dengan pemerintah melakukan gerakan pencegahan stunting. Pendengar, kita dengarkan 2 lagu dulu sambil kita prepare untuk sesi selanjutnya. Nikmati damai kota Maros. Baik pendengar Maros FM, masih di 102,3. Masih saya Lori Hendra Jaya menemani Anda di Dialog Siang, dan masih dengan Dinas DP3A Dalduk, dan masih soal stunting, dan masih kita akan bercerita tentang Kabupaten Maros yang lebih baik dengan stunting yang terus turun. Nah, pendengar Maros FM, saya lanjutkan dialog kita, dan Anda tetap stay bersama dengan kami di 102,3, dan untuk Anda yang mengakses melalui streaming kami di seluruh Indonesia ya, saya ucapkan juga selamat siang, dan mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini insyaallah menjadi ilmu buat kita semua. Baik, ke Pak Kabid lagi ya. Saya tadi yang menarik ya, hal yang berhubungan dengan stunting pada bidang yang Bapak sampaikan, dan kemudian sebuah komitmen untuk mengatasi stunting. Apalagi tadi sudah disuguhi data tentang turunnya tren ya penurunan angka stunting di Kabupaten Maros. Nah, ini mungkin hal yang sedikit jelimet lagi Pak Kabid ya. Yang saya ingin tanyakan adalah program apa saja ya sebenarnya ya yang ada di bidang Bapak ini yang terkait dengan percepatan penurunan stunting. Nah, mungkin bisa diceritakan secara gamblang Pak. Ya, jadi kita mungkin lanjut ke sesi selanjutnya, ini terkait dengan program-program apa saja yang ada di khususnya di bidang yang saya tangani, itu di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan di Dinas DP3 Dalduk KB. Jadi alhamdulillah untuk terkait dengan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting ini, alhamdulillah kita dari khususnya dari BKKBN pusat itu alhamdulillah cukup cukup memberikan perhatian yang lebih mungkin terkait dengan pemberian dana BOKB untuk dinas khususnya di Kabupaten Maros terkait dengan percepatan penurunan stunting ini. Jadi ada beberapa program yang kami laksanakan di khususnya di dinas kami terkait dengan percepatan penurunan stunting ini. Yang pertama ada Loka Karya Mini tingkat kecamatan. Loka Karya Mini Pak. Iya, Loka Karya. Loka Karya Mini ini di tingkat kecamatan merupakan pertemuan tim percepatan penurunan stunting atau biasa disingkat TPPS, itu tingkat kecamatan. Itu tujuannya dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan keluarga di tingkat kecamatan. Kemudian dan membina tim pendamping. Tim pendamping keluarga yang biasa disingkat dengan TPK yang terlatih. Kemudian kita bisa memastikan tersedianya alat ukur atau aplikasi pengkurang untuk sasaran stunting ini, karena ini merupakan hal yang fundamental, ini alat ukur Bung Lori. Jadi kalau alat ukur kalau memang tidak sesuai standar, ini bisa saja untuk penentuan mana yang sesuai ini tidak valid. Kemudian tujuannya tadi yaitu
tersedianya dan terlaksananya prosedur dan operasional percepatan penurunan stunting serta terwujudnya 4 pasti. Jadi kita harus memastikan bahwa semua sasaran itu terdata oleh dari 4 pasti, Pak ya. 4 pasti ini tugas daripada PPK kita di lapangan itu di tingkat desa. Kemudian memastikan bahwa semua sasaran itu memperoleh pelayanan. Kemudian memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan, kemudian memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan terlaporkan. Itu yang dibahas di mini Lokakarya di tingkat kecamatan. Kemudian selanjut mungkin ada kegiatan ada rapat koordinasi di tingkat kabupaten. Rakor di tingkat kabupaten. Ini merupakan kegiatan operasional yang mengikut sertakan tim TPPS dan mitra kerja lainnya dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung dan memastikan pelaksanaan koordinasi kompetensi percepatan dan penurunan stunting di wilayahnya. Jadi semua tim TPPS yang di tingkat kecamatan itu kumpul di tingkat kabupaten untuk rapat koordinasi untuk mengevaluasi bagaimana tim TPPS ini berjalan di tingkat kecamatan. Kemudian selanjutnya ada juga kegiatan yang tak kalah pentingnya, yaitu audit kasus stunting namanya. Kasus stunting. Kalau audit itu biasa kita keuangan. Tapi di stunting juga ada auditnya. Ada juga auditnya. Ya. Jadi tujuan daripada audit kasus stunting ini adalah untuk mengidentifikasi sebenarnya. Mengidentifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran. Itu berdasarkan berbasis survei. Jadi kita melakukan survei rutin atau sumber data lainnya. Sasaran ini sasaran dari kegiatan audit ini adalah seluruh kabupaten menangani percepatan penurunan stunting ini berdasarkan pengelompok sasaran. Jadi dalam audit kasus stunting ini kita melibatkan dari tim ahli pakar, dari ada dokter ahli yang bisa nanti memberikan penjelasan. Mungkin ada kasus-kasus stunting yang perlu ditindaklanjuti, ini berdasarkan hasil dari tim pakar, ada dari tim ahli gizi, ada dari tim ahli kandungan dan psikolog anak. Nah, ini ada nanti kan muncul dia rekomendasinya yang mana yang perlu ditindaklanjuti sasaran tersebut, yang tentunya tadi yang berdasarkan hasil dari pendataan dari di TPK kita. Berarti audit ini memang akan kelompok sasaran ini katakanlah seperti itu akan jelas bagaimana penanganannya, begitu mungkin. Inilah yang nanti cikal bakal sebenarnya kasus stunting dari hasil dari tim pakar. Jadi tim pakar ini nanti yang merekomendasikan bahwa ini masuk di jadi kasus stunting. Jadi semua yang berisiko ini akan dievaluasi dan diteliti lebih banyak oleh tim pakar, yang mana direkomendasikan nanti untuk penanganan lebih lanjut. Ini yang biasanya yang masuk di dalam kasus stunting. Jadi yang menentukan itu dari tim pakar. Jadi ini nanti akan menjadi alat untuk berarti begini. Ini adalah sebuah hasil dari tugas di bidang Bapak ya. Iya, betul ya. Kepada intervensi atau apa lagi namanya? Pencegahan mungkin. Pencegahan ya. Kita di Dinas DP3 dan LUKB itu sebenarnya fokusnya di pencegahannya. Kemudian pendataannya mana masuk di sasaran keluarga yang berisiko stunting. Oke. Masih ada mungkin yang ingin disampaikan sekenaan dengan tugasnya?
Ya, jadi mungkin salah satu juga mungkin dari tugas yang masuk di dalam program kami itu salah satunya mungkin yaitu KIA, termasuk ya kegiatan kita pada pagi hari ini. Ini salah satu dari program kami dan bagaimana menyampaikan ke masyarakat mungkin terkait dengan program-program bagaimana bagaimana bisa menangani, mencegah, khususnya mencegah terkait dengan kasus stunting ini. Ya, berarti informasi dan edukasi mungkin Pak ya. Iya, oke. Mungkin itu saja dulu dari mungkin yang itu program-program kami mungkin yang inti. Jadi mungkin kalau saya mau sebutkan semua terlalu. Tapi ini saja Pak, ini saja yang disampaikan. Ya, kedengarannya mungkin sedikit ya. Tetapi kalau dijabarkan ini menjadi program biar 3 tahun ini saya yakin. Betul. Karena berhadapan langsung dengan program, dan alhamdulillah program-program tadi yang telah disampaikan oleh kepala bidang itulah yang menjadi satu hasil sebagaimana yang kita dengarkan tadi, upaya-upaya pemerintah secara struktur menurunkan angka stunting, dan ini merupakan sebuah buah dari hasil kajian-kajian yang dilakukan. Oke, terima kasih Pak Kabid. Selanjutnya saya ke IPKB. Nah, IPKB ini kan salah satu organisasi yang memang sangat pro kepada program yang ada pada pemerintah. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya ke stunting ya. Tugas fungsi IPKB sebenarnya apa ini Pak, yang mengerucut kepada pencegahan stunting itu sendiri? Oke, siap Kalori. Ya, sebelum masuk di stuntingnya mungkin bisa saya sampaikan ke pendengar semua bahwa IPKB itu sejak 2017 terbentuk sebagai wadah dari BKKBN sebagai penyambung ke masyarakat, penguatan dari program Bangga Kencana sendiri itu Kalori. Jadi kalau di IPKB sendiri itu yang paling pertama kami itu harus memberikan penguatan kepada penyuluh KB itu sendiri, khususnya penyuluh KB dan masyarakat tentang kompetensi dan kesejahteraan penyuluh KB untuk diberikan peningkatan kapasitas komunikasi antar personal dan komunikasi perubahan perilaku itu sendiri pada PKB-nya dan ke masyarakat pada umumnya, karena penyuluh KB adalah orang-orang yang berinteraksi langsung itu kepada masyarakat Kalori. Jadi tugas fungsi dari PKB sendiri itu yang pertama itu adalah memberikan peningkatan kepada para anggotanya untuk di sisi kompetensi dan kesejahteraan itu secara umum itu. Yang kedua itu penguatan kepada pemerintah bahwa IPKB itu ada atau lahir sebagai mitra bagi pemerintah, khususnya OPD KB sendiri di Kabupaten Maros untuk melaksanakan program-program di Bangga Kencana terkhusus untuk isu-isu stunting gitu. Jadi di kami itu di penyuluh KB Kabupaten Maros itu kalau ada 122 orang. 122 orang penyuluh KB ya di 103 desa. Itu di Kabupaten Maros itu sendiri itu sudah proporsional. Jadi ada satu penyuluh mempunyai wilayah kerja itu satu desa. Jadi diharapkan di 2023 ini angka stunting kita itu di Kabupaten Maros itu menurun. Karena begitu banyaknya yang bersama dengan pemerintah secara serentak. Secara logikanya itu sudah proporsional. Satu penyuluh satu desa. Satu penyuluh satu desa. Sisa bagaimana kami di PKB sendiri itu meningkatkan kapasitas kompetensi dan SDM teman-teman penyuluh itu sendiri untuk menyampaikan ke masyarakat tentang isu-isu tentang stunting. Jadi di situ Kalori. Terus yang ketiga itu melahirkan inovasi. Jadi IPKB itu diharapkan anggota-anggotanya itu melahirkan sebuah inovasi tentang isu-isu stunting. Ya, otomatis kan kita harus bersinergi sama pemerintah daerah Kalori, terkhusus untuk OPDKB.
Jadi kami itu sebagai apa ya? Sebagai mitranya OPDKB di Kabupaten Maros untuk menurunkan angka-angka stunting kan. Kalau IPKB bergerak itu lebih besar lagi gaungnya kalori. Betul. Jadi bukan cuma OPDKB, tapi IPKB sebagai organisasi profesi di Kabupaten Maros itu harus betul-betul mensupport program dari pemerintah, apalagi program-program dari Bapak Bupati itu sendiri, gitu kalori. Ya. Luar biasa. Nah, kalau bicara isu stunting pada perspektif IPKB, sebenarnya isu stunting ini yang tren di masyarakat itu sebenarnya apa ini, Pak Kahar, yang mungkin bisa menjadi edukasi masyarakat, atau mungkin bisa bahan kampanye atau apa yang hari ini mungkin masyarakat mau tahu isu stunting yang paling tren, paling populer sih sebenarnya itu apa? Iya, yang paling tren itu kalau stunting itu ya pendek ya. Cuman sepertinya penyebarluasan informasi yang kurang dari kita kalori ke masyarakat bahwa seberapa penting stunting itu. Karena kan kalau di masyarakat umum itu anggapannya mereka tuh stunting itu penyakit. Padahal itu stunting itu bukan penyakit. Iya, penyakit. Berarti ada sebuah proses. Ya, betul. Proses di dalam proses pada saat melahirkan anak mungkin yang ini ya. Betul sekali. Tidak melalui sebuah standar gizi. Jadi mungkin ke masyarakat itu kami IPKB sendiri itu perlu atau lebih meningkatkan lagi penyebarluasan informasi tentang seberapa penting itu pencegahan terhadap stunting. Karena stunting itu bukan cuma 2 tahunnya kalori. Jadi 1000 HPK-nya itu juga harus kita pikirkan agar tidak tercipta lagi stunting yang baru. Jadi kita targetnya di IPKB itu dan OPDKB itu kerjanya dari hulu. IPKB di sini perannya menggait mitra-mitra terkait untuk mengatasi stunting itu bukan cuma kami. Kita butuh semua elemen-elemen masyarakat, pemerintah itu untuk satu visi, satu tujuan gitu. Jadi tidak kerja sendiri-sendiri kalori. Jadi bukan hanya tugas IPKB, bukan hanya Dinas Daldo, tetapi mengarah kepada semua leading sektor, baik pemerintah maupun swasta mungkin. Oke, tahan dulu informasi ini. Kita tahan dulu informasi ini sebentar. Di sesi 3 insya Allah kita akan bercerita lebih mendalam lagi. Ini mungkin tadi ada yang menarik, biar kita pending dulu untuk teman-teman untuk terus mendengarkan Radio Maros FM tentang tadi, karena kita juga harus bercerita tentang gejala, kemudian bercerita tentang teknis dari stunting tersebut dan teknis tentang pencegahan stunting yang lebih terstruktur lagi dari pemerintah. Ini 2 isu mungkin yang sebentar kita akan kuliti sama-sama untuk kita jadikan pelajaran supaya masyarakat memiliki edukasi seberapa besar sih sebenarnya stunting itu untuk kita sama-sama cegah, dan kalau bisa kita hilangkan dari muka bumi Indonesia. Pendengar Maros FM masih di 102,3. Masih saya Lori Hendra Jaya dan masih 2 narasumber kita yang setia menemani kita untuk berbicara tentang kesehatan, khususnya dalam bidang stunting, berbagai hal tentang stunting dan edukasi tentang stunting itu sendiri. Pendengar Maros FM, banyak ilmu yang telah kita dapatkan di 2 sesi tadi. Selanjutnya kita akan berbicara tentang hal yang lebih teknis tentang stunting. Dari tadi kita berbicara tentang stunting. Nah, hari ini mungkin kita akan di sesi ini kita akan lebih mengenal ya apa itu stunting, agar kita bisa lebih paham, lebih tahu, dan kemudian apa yang menjadi dasar-dasar pencegahan seperti tadi yang diceritakan di sesi sebelumnya, itu kita bisa lakukan secara bersama-sama. Tapi Pak Kabid mungkin bisa dijelaskan ya dalam sesi ini tentang stunting itu secara detail,
mungkin indikator ya, bahasa kasarnya tanja nenek satya bagaimana, kemudian penyebab stunting itu sendiri, dan apa hal-hal yang sifatnya preventif yang dilakukan oleh orang tua atau anak itu sendiri atau keluarganya atau masyarakat begitu. Tapi Pak Kabid. Ya, jadi Bung Lori bahwa sebelum kita berbicara lebih jauh tentang stunting ini, tentunya kita perlu mengetahui indikatornya sehingga keluarga ini bisa dikategorikan berisiko stunting. Jadi ada beberapa indikator. Ini dikatakan nanti indikator, artinya kemungkinan besar ini jika ada masuk dalam indikator ini, kemungkinan besar ini masuk di dia akan berisiko stunting. Jadi ada beberapa indikator yang bisa kami sampaikan menjadi sehingga bisa dikategorikan nanti berisiko stunting. Jadi mungkin indikator pertama yang bisa dikategorikan berisiko stunting itu, pertama, terlalu muda istri. Jadi kalau istri terlalu muda, ini kemungkinan besar ini akan berisiko stunting. Hal ini menjadi indikator stunting kita, karena kalau usia istri yang terlalu muda, yaitu di bawah 20 tahun, itu dianggap belum siap untuk memiliki dan merawat anak, baik dari segi mental maupun fisiknya. Kemudian tadi terlalu muda, kalau terlalu tua umur istri juga ini menjadi salah satu bisa kemungkinan besar berisiko stunting, menjadi indikator, karena ketika usia terlalu tua itu memberikan risiko yang besar ketika hamil. Bisa menderita penyakit penyerta, misalnya hipertensi dan penyakit penyerta lainnya. Kemudian dari sisi psikologisnya, mungkin usia istri yang terlalu tua itu juga bisa menimbulkan kelelahan ketika merawat anak, sehingga perhatian dan pola asuh yang diterapkan tidak maksimal. Kemudian indikator yang ketiga, terlalu dekat jarak antar anak. Terlalu dekat. Iya, terlalu dekat jarak antar anak. Itu di bawah 2 tahun. Kalau jaraknya di bawah 2 tahun itu berisiko menjadi stunting. Ketika anak lahir dengan jarak yang terlalu dekat itu, Bung Ori, maka dikhawatirkan orang tua tidak maksimal untuk memenuhi asupan gizi makanannya untuk anak-anaknya yang disesuaikan dengan usia anak. Kemudian kasih sayang orang tua juga itu tidak bisa maksimal untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan mental anaknya, termasuk stimulasi perkembangan kepada anak menjadi berkurang karena perhatiannya terbagi dengan kondisi ibu yang hamil lagi. Jadi belum full kasih sayangnya ada ke sudah. Anak pertama misalnya lahir lagi anak kedua, belum full ke anak kedua, lahir lagi yang itu menjadi indikator ketiga. Kemudian yang indikator keempat juga itu terlalu banyak anak. Jadi ketika memiliki anak yang banyak itu melebihi 3 orang, dikhawatirkan pemenuhan gizi anak itu bisa menjadi tidak maksimal. Kemudian pertumbuhan anak dan perkembangan mental anak itu bukan lagi menjadi peran utama karena sibuknya orang tua untuk memperhatikan anak yang sebelumnya yang jumlahnya banyak. Dan juga tidak melibatkan pola pengasuhannya, pengasuhannya bersama pasangan, maka bisa menjadi indikator itu tersebut berisiko stunting. Itu tadi terlalu banyak anak. Kemudian ada indikator selanjutnya yang mungkin bisa menjadi perhatian kita bersama, yaitu tidak memiliki akses air minum yang layak. Indikator ini bisa menjadi salah satu indikator risiko stunting, karena keluarga yang tidak memiliki akses air minum layak itu dapat menyebabkan diare yang berkepanjangan, Bung Lori.
terutama pada balita kita atau balita, sehingga bisa memberikan dampak menurunnya status gizi anak balita atau balita kita ketika menderita diare dalam waktu yang terlalu lama. Itu bisa menyebabkan berisiko stunting. Kemudian kalau tadi air minum, mungkin juga jika kita tidak memiliki akses jamban yang layak. Berarti dia berhubungan dengan indikator ini jadi salah satu karena berkaitan dengan kondisi penyebab diare, dan bahkan keluarga yang tidak memiliki jamban yang layak ini akan sulit untuk memperbaiki status kesehatannya. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin apakah semua keluarga berisiko stunting ini bisa menjadi keluarga stunting? Nah itu pertanyaannya, betul itu ya. Jadi sebenarnya banyak bisa tidak jika dia masuk di dalam kategori ini. Jika misalnya jika remaja atau calon atau calon pengantin kita itu sebelum menikah menderita anemia, itu bisa menjadi penyebab keluarga stunting. Dengan ukuran ada standar ukuran, misalnya standar ukuran lengannya, kemudian itu bisa jadi nanti faktor resiko ketika nanti hamil akan melahirkan anak dengan kondisi stunting. Jadi ini biasa di bidan kita, kader-kader kita di dinas kesehatan ini yang biasa melakukan pengukuran kepada calon pengantin kita, atau biasa disingkat catin. Kemudian calon pengantin, Kemudian jika ibu hamil ketika berusia sangat muda, itu bisa masuk di kategori stunting jika biasa menderita anemia. Kemudian itu bisa melahirkan anak yang stunting. Ini salah satu indikator dari jika ibu hamil ini nanti akan berisiko stunting. Kemudian jika ibu pasca salin atau bupas berusia sangat muda, itu bisa melahirkan anak yang prematur. Dengan ukuran-ukuran tertentu, kemudian tidak diberikan ASI eksklusif dan tidak mendapatkan imunisasi, itu bisa menjadi anak calon stunting. Kemudian yang terpenting mungkin Glory itu pola pengasuhan sebenarnya. Pola pengasuhan. Pola pengasuhan juga termasuk pada kebiasaan makan di rumah. Ini bisa menjadi penyebab anak menjadi berisiko stunting. Jika orang tua terbiasa makan dengan beragam makanan, maka anak juga akan terbiasa mengkonsumsi makanan beragam. Jadi diharapkan bahwa anak-anak kita itu diberi makanan dengan asupan gizi yang beragam. Kemudian mungkin itu saja terkait dengan indikator-indikatornya dan penyebab yang bisa dikategorikan menjadi anak atau keluarga yang berisiko stunting. Nah sekarang pertanyaannya Pak, ini menarik ini. Banyak orang yang mengatakan begini, bahwa resiko stunting atau resiko anak yang terkena stunting itu lebih banyak atau paling banyak itu anak miskin, anak yang berada pada ekonomi yang rendah atau masyarakat berpenghasilan rendah. Kepada orang-orang kaya, orang yang mapan itu jauhlah dari stunting. Apa benar pendapat itu Pak, atau ada kesalahan pendapat mungkin? Mungkin Jadi sesuai dengan pengalaman kami di lapangan, kita dapatkan juga bahwa yang masuk biasa mendapat kasus stunting itu tidak hanya di kalangan ekonomi ke bawah. Jadi ada juga beberapa bahkan biasa ada orang tuanya dari PNS yang masuk kategori stunting. Anaknya masuk kasus stunting.
PNS. Iya, ada beberapa pertemukan. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, bahwa mungkin di pola pengasuhannya yang mungkin yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang seharusnya untuk memberikan pola pengasuhan yang baik kepada anaknya. Jadi mungkin kedua-duanya mungkin PNS mungkin, jadi sehingga pola sibuk semua, sehingga dia tidak sempat untuk memberikan pola pengasuhan anaknya yang baik. Misalnya mungkin pemberian makanannya mungkin sudah tidak teratur karena kesibukannya masing-masing, sehingga mungkin biasa oleh neneknya, sehingga neneknya biasa memberikan semua yang dia maui. Jadi misalnya kerupuk-kerupuk ya. Jadi salah satu tadi faktor yang mempengaruhi anak beresiko stunting itu adalah dari itu tadi, pola pengasuhan anak itu sendiri. Itu menjadi hal yang sangat penting, sehingga tidak bisa tadi itu di kategori bahwa yang masuk di anak kasus stunting itu adalah anak dari penghasilan yang rendah atau di bawah. Jadi tidak mutlak. Iya. Berarti ini pola pengasuhan juga merupakan salah satu faktor yang menyumbang terhadap keberadaan masyarakat yang terkena stunting atau anak-anak kita. Oke, baik, saya ke Pak Kahar sekarang yang bercerita tentang satu hal yang mungkin kami ingin tanyakan Pak Kahar ini, tadi kan sudah jelas stunting, pencegahan dan sebagainya. Ini sebenarnya pada sebuah kasus kan kita melihat stunting ini di depan kita. Mungkin hari ini seperti inilah kasusnya. Tetapi apakah stunting ini akan memiliki resiko jangka panjang terhadap anak-anak generasi bahkan negara dan bangsa kita? Ini mungkin perlu pencerahan sedikit ini, Pak Kahar. Iya, betul Kalori. Jadi stunting itu sangat berpotensi memperlambat perkembangan fungsi otak, gitu. Fungsi otak. Otak dengan jangka panjang yang berupa keterlambatan mental, rendahnya kemampuan belajar. Terus risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi yang akan berdampak di umur-umur di 25-nya, Pak. Pada saat mereka produktifnya. Jadi itu adalah salah satu dampak yang paling berpengaruh untuk stunting itu sendiri, untuk kedepannya kita SDM-nya masyarakat, apalagi Kabupaten Maros, untuk menghasilkan orang-orang yang jadi pemimpin atau bagaimana penerus bangsa kan ngepek di situ Kalori. Makanya dari kita stunting itu pencegahannya itu harus dari hulu. Dari hulu dimulai dari mana? Dimulai dari catin, ibu hamil, pasca salin dan badutannya sendiri. Ada beberapa yang kami punya program di BKKBN itu sendiri Kalori. Yang pertama itu LC Mil itu adalah elektronik siap nikah dan hamil aplikasi. Harapannya yang ingin menikah, pasangan yang ingin menikah itu tercover di aplikasi tersebut. Jadi pemantauannya itu mudah gitu. Terus setelah dia menikah dan hamilnya itu untuk merencanakan berapa jumlah anaknya. Terus ada lagi yang namanya Dasat. Dasat itu terintegrasi dengan Kampung KB berkualitas kalori. Dasat ya. Dasat itu dapur sehat atasi stunting. Terus ada lagi kalori namanya Baas. Dahsyat Baas. Baas itu Bapak Asuh stunting. Bapak stunting. Terus kami juga di PKB itu kolaborasi dengan genre di Kabupaten Maros sendiri itu kalori ada namanya genre, itu yang mungkin masih kurang dipublikasikan masyarakat, bahwa genre itu adalah generasi berencana. Generasi berencana. Kenapa genre itu sangat punya peran penting? Karena genre itu seusianya remaja.
Jadi yang mengadvokasi remaja itu sendiri dari remajanya sendiri, kan lebih kena, gitu kan. Kalori di dunia ini ada namanya apa lagi namanya tutor sebaya betul Kalori ya. Diharapkan di teman-teman genre ini menyampaikan informasi-informasi tentang isu-isu tentang stunting, kesehatan reproduksi, terus pencegahan perkawinan anak, terus bagaimana pola asuh ketika dia sudah menjadi keluarga, itu sangat penting kalau menurut kami Kalori. Jadi stunting itu memang perlu dicegah dari hulu, dari remajanya. Dari remajanya. Jadi harapannya kami itu informasi tentang stunting itu sudah terpapar di usia-usia remaja. Jadi bisa merencanakan perkawinan yang sekarang ini kan penghasil stunting terbanyak itu kan dari pernikahan anak Kalori. Pernikahan anak. Berarti indikator pertama yang disampaikan tadi Pak Kabid. Betul. Terlalu 4T. Terlalu cepat. Iya. Di undang-undang kan usia kami itu kan 19 tahun. 19 tahun. Kami di BKKBN tetap memakai 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Karena di umur 21 tahun menurut keilmuan itu sudah siap fisik dan mentalnya untuk mengandung gitu. Jika seorang perempuan di bawah umur tersebut itu rawan untuk menghasilkan anak-anak yang stunting. Secara keilmuan kan belum siap Kalori. Belum siap untuk mengandung anak. Otomatis di usia 21 ke bawah itu terbagi asupan gizinya antara si ibunya dan si anaknya. Belum lagi psikisnya dari suami istri ketika di bawah umur itu kesiapan mentalnya itu masih labil lah gitu Kalori. Jadi kenapa perlu intervensinya ke situ ya, karena itu yang bakal menghasilkan anak-anak stunting. Lebih baik usia begitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya betul. Karena dampaknya sangat besar sekali Kak. Kalau di Maros itu stuntingnya tinggi tuh mereka kan penerus-penerus kita di Kabupaten Maros. Kalau penerus-penerus kita SDM-nya di bawah rata-rata, mungkin kurang bisa bersaing. Gitu Tapi memang ada kasus Pak ya di Kabupaten Maros bahwa anak yang terdata stunting itu lahir dari anak usia dini menikah usia dini. Itu perlunya edukasi ke para calon pengantin, para remaja untuk mempersiapkan diri memasuki rumah tangga, untuk memikirkan kesehatannya, terus anaknya kapan punya anak begitu, bagaimana pola asuhnya, itu kan sangat berkaitan besar Kalori. Generasi berencana ya. Jadi kami kolaborasi IPKB dan genre itu sekarang di 14 kecamatan ya Pak Kabid sudah ada forum-forum genre. Jadi informasi-informasi harapannya itu informasi soal stunting, pernikahan dini, kesehatan reproduksi itu bisa melalui IPKB dan genre, apalagi sebayanya Kalori. Kalau kan remaja kan kadang malu-malu Kalori, tapi sebayanya tuh enak curhatnya. Betul. Lebih suka curhat sama sesamanya daripada ke orang tuanya gitu. Mereka lebih terbuka dan ilmunya juga lebih nyampe karena tidak ada proses mengajari atau proses malu-malu. Iya betul. Oke, luar biasa. Masih ada Pak yang ingin disampaikan tentang ini? Ya, harapannya kami juga Kalori di IPKB genre itu bisa bermitra dengan berbagai organisasi di Kabupaten Maros ini untuk berkolaborasi dengan tujuan bersama untuk pencegahan stunting itu lebih dibawa, memberikan SDM untuk Kabupaten Maros itu lebih produktif lagi, menjadi pemimpin bangsa dan demi tujuan bersama untuk Pemda Kabupaten Maros itu bebas stunting gitu Kalori. Luar biasa. Tujuan jangka panjang ini tidak hanya mengarah pada bagaimana menyehatkan hari ini, tapi menciptakan generasi untuk kabupaten yang lebih hebat untuk memproduksi generasi yang akan datang. Mungkin dari segi asupan gizinya Kalori. Tadi itu enak sekali asupan gizinya. Kalau pandangan saya sih pribadi Kalori gini.
asupan gizi itu bukan cuma sehari, Kak. Bukan cuma sehari Untuk anak-anak yang stunting atau ibu hamil itu harus continue. Minimal intervensinya itu 30 hari sampai 90 hari. Jadi kalau kita dari Pemda, IPKB, Genre dan semua elemen-elemen masyarakat fokus untuk atasi stunting ini, ya ayo kita sama-sama. Kita dari hulu dulu, intervensi siapa-siapa sasaran kita, ya kita intervensi dari asupan gizinya. Persoalan besar di Kabupaten Maros dan keluarga yang mempunyai anak yang stunting itu kalori kan di asupan gizi, pola asuhnya gitu. Kalau tercover di posyandu kan sebulan sekali. Jadi nggak ngefek kalau anak-anak itu diberi asupan gizi yang bagus, tapi sebulan cuma sekali. Gitu kalori. Oke, makasih Pak Kahar. Baik pendengar Maros FM ya. Mungkin kita sudah tiba di Baik pendengar Maros FM ya, kita tiba di sesi terakhir ini dan kita akan berbicara tentang harapan dan closing statement terhadap hal-hal yang baik kepada masyarakat melalui Dinas DP3A Dalduk dan IPKB. Mungkin ini ada harapan-harapan yang ingin disampaikan melalui Radio Maros FM serta beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan penting dalam bentuk closing statement kita. Saya mulai dulu ke Pak Kabid, harapan-harapan yang ingin disampaikan melalui Radio Maros FM ini. Tabe. Ya, jadi harapan saya atau harapan kami khususnya di Dinas DP3 Dalduk KB ini, kita mengharapkan bahwa untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Maros ini tidak bisa cuma kita harapkan dari pemerintah saja, tapi ini tentunya membutuhkan peran serta dari kita semua, khususnya dari orang tua, dari masyarakat, seluruh mitra-mitra kerja, semua stakeholder untuk bisa terlibat dalam mempercepat penurunan stunting ini, karena ini merupakan program nasional, program kita semua yang tentunya tidak bisa dilaksanakan oleh cuma satu pihak, tetapi ini memerlukan peran serta atau keterlibatan kita semua dalam mempercepat penurunan stunting khususnya di Kabupaten Maros. Mungkin itu Bung Lori dari kami. Para pendengar kami ucapkan terima kasih juga atas kesempatan kami untuk bisa memberikan edukasi atau mungkin penyampaian terkait dengan program-program kami dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Maros. Oke, terima kasih Pak Kabid ya. Luar biasa, harapan-harapan ini mudah-mudahan terwujud dan kita tentu akan bersama-sama dalam satu rel yang tepat untuk sama-sama mencegah stunting ini. Dari Pak Kahar IPKB mungkin ada harapan atau satu yang ingin disampaikan kepada masyarakat Maros, Tabe. Iya, yang pertama kalori saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Kabupaten Maros terkhusus kepada Bapak Bupati Maros yang sangat care dan sangat serius untuk persoalan stunting di Kabupaten Maros itu sendiri. Kami secara organisasi profesi menghimbau kepada semua lintas sektor yang ada di Kabupaten Maros untuk mengatasi stunting ini. Itu kita tidak bisa kerja sendiri kalori. Jadi kita harus kerja bersatu menghasilkan inovasi-inovasi dengan tujuan yang sama untuk menurunkan angka stunting dan mencegah terjadinya stunting yang baru di Kabupaten Maros untuk penerus-penerus di Kabupaten Maros itu sendiri. Generasi yang hebat. Sama Kepala Dinas DP3A Dalduk KB sangat syukur juga kepada program stunting dan sangat serius. Beliau siap support kami di IPKB apapun programnya, yang untuk program itu untuk jalan. Mungkin itu saja. Terus informasi buat masyarakat Kabupaten Maros itu ada TPK juga di
setiap desa TPPS, dari tingkat TPPS, terus ada di tingkat desa itu ada TPK. Jadi informasi-informasi terkait stunting masyarakat bisa akses di TPPS dan TPK. Jadi masyarakat sekarang bisa memberikan feedback kepada pemerintah ketika ada keluarga yang belum tercover atau belum teridentifikasi terkait dengan stunting itu. Gitu. Jadi saya rasa masyarakat bisa aktif begitu. Bisa aktif melaporkan. Jadi pemerintah juga bisa respect untuk penanganan kasus stunting tersebut. Kalori. Terima kasih. Mungkin juga tidak lepas dari itu tadi. Dari atensi dari Bapak Bupati, kemudian dari Ibu Wakil Bupati sebagai Ketua Tim TPPS Kabupaten Maros yang Ibu Bupati, kemudian dengan Bapak Kadis kita, Kadis DP3 yang sudah memberikan dengan semangatnya sehingga ada beberapa inovasi yang selama ini dia bisa laksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Maros. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Oke, luar biasa pendengar Maros FM. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pemerintah menjadi sebuah pilar terdepan dalam pencegahan stunting ini. Pemerintah Kabupaten Maros, Bupati langsung yang turun untuk memberikan perhatian yang sangat luar biasa. Wakil Bupati menjadi ketua tim TPPS di Kabupaten Maros. Kepala Dinas juga sudah melakukan kerja yang luar biasa. IPKB menjadi sebuah pilar terdepan pencegahan stunting, dan ini adalah sebuah embrio mungkin untuk menjadi gerakan bersama masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa stunting ini tidak berdiri sendiri untuk dicegah, tidak bisa hanya satu dinas, tetapi semua dinas, bukan hanya semua dinas, tapi semua elemen masyarakat, baik itu organisasi maupun masyarakat secara personal. Baik pendengar Maros FM, demikian seluruh rangkaian kita wawancara selama kurang lebih 2 jam, dan insya Allah mudah-mudahan wawancara ini bisa memberikan sebuah informasi pada kita semua, memberikan edukasi dan memberikan penambahan pengetahuan buat kita semua untuk bijak melihat soal-soal kehidupan, utamanya stunting. Sebagaimana tadi kata kuncinya, bahwa kita cegah stunting hari ini berarti kita menciptakan generasi hebat di masa yang akan datang. Mari bersama kita cegah stunting. Pendengar, saya Lorian Rajaya dan tamu kami Pak Kabid, Pak Ghazali dan Pak Kahar, saya ucapkan terima kasih, dan sama-sama kita menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar Maros FM, terima kasih. Untuk Anda semua, silakan terus mendengar 102,3 Maros FM. Saya Lorian Rajaya undur diri dan mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.